Shalom, puji nama Tuhan. Nah saudara, kalau kita diperhadapkan dengan satu pilihan, tentu semua merindukan adalah pilihan-pilihan yang terbaik. Dan pilihan itu biasanya, saudara, bukan dari pilihannya yang buruk atau yang jelek, tetapi dari sikap kitanya. Bagaimana kita memilih? Apakah kita tetap mengarahkan satu pilihan yang baik sekalipun mungkin kita nggak mengetahui bahwa itu baik? Nangkep maksud saya ya. Jadi kadang-kadang kebaikan itu yang kita pilih terasa pada saat di belakang. Oh ternyata seperti itu. Hari ini saya ingin mengajak pada saudara bahwa sikap yang kita miliki itu adalah pilihan. Dan pilihannya itu tergantung kepada saudara. Jangan klik dulu ntar. Nah jadi hari ini ya oke boleh. Sikap adalah pilihan. Kita baca di dalam kitab Ulangan pasal 30 ayat 19. Ulangan 30 ayat 19 di situ memanggil langit dan apa? Langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kutawarkan kehidupan atau kematian, berkat atau kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Jadi saudara, ayat ini menekankan bahwa manusia diberikan kebebasan untuk memilih kehidupan. Musa menyampaikan firman ini kepada umat Israel. Jadi menekankan bahwa manusia diberikan kebebasan untuk memilih antara kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Allah tidak memaksa kehendaknya. Karena apa? Kalau saudara baca dan perhatikan ini ayat ini, tawaran itu diberikan kepada siapa? Bangsa Israel termasuk pada kita pada hari ini. Enggak memaksa, kamu harus pilih ini. Tidak. Tetapi itulah yang Tuhan sampaikan. Jadi Allah tidak memaksa, tetapi Allah memberikan tanggung jawab kepada manusia untuk membuat pilihan yang bijaksana. Tawarkan itu. Kalau kamu mau, pilih yang ini. Jadi ayat ini memberikan seruan yang tegas kepada umat Israel untuk apa? Untuk memilih kehidupan melalui ketaatan kepada Tuhan. Yang berujungnya pada berkat dan kehidupan yang diberkati di bawah kepemimpinan Tuhan. Di bawah arahan Tuhan. Apakah Tuhan kejam? Tidak. Apakah Tuhan keji? Apakah Tuhan memberikan satu arahan yang tidak baik dalam kehidupan manusia? Tidak. Tuhan tidak pernah memberikan yang tidak baik. Tuhan selalu memberi yang terbaik. Sekalipun Tuhan Maha Kuasa. Tuhan Maha Kuasa bukan berarti Tuhan menentukan kehidupan saudara yang terpuruk. Bukan. Bukan berarti Tuhan menentukan yang jahat terjadi dalam kehidupan saudara. Bukan. Tuhan selalu memberi yang terbaik dalam kehidupan kita. Lalu mungkin saudara bertanya, Om, kenapa kok iblis Tuhan ciptakan? Ada di muka bumi ini. Apakah iblis Tuhan ciptakan? Tidak. Iblis adalah malaikat terang. Yang menurut pilihannya sendiri dia memberontak kepada Tuhan. Ingat, iblis bukan ciptaan Tuhan. Tuhan menciptakan malaikat. Tapi kenapa menjadi pemberontak? Karena atau menjadi iblis atau setan. Karena dia ingin melakukan pilihannya. Ingin menyamakan dirinya dengan Tuhan. Lalu ia campakkan ke muka bumi dan jadilah setan atau iblis. Jadi saudara, sikap adalah pandangan atau reaksi seseorang terhadap sesuatu yang mempengaruhi cara seseorang berperilaku. Sikap dapat menentukan oleh banyak faktor.
Ya, banyak faktor termasuk nilai, kepercayaan dan pengalaman pribadi. Itu dari sikap. Contoh, ketika saudara diperhadapkan dengan satu kondisi keuangan yang minim, ya, lalu ada yang bersikap, ya sudahlah, mungkin Tuhan menentukan saya begini. Tetapi ada yang bersikap, tidak. Tuhan memberi yang terbaik bagi saya. Tuhan memberikan kreasi kepada saya. Tuhan katakan, aku akan memberkati engkau. Lalu saudara bersikap, aku akan berjuang untuk menghadapi keuangan yang minim ini. Lalu terjadilah saudara diberkati. Terjadilah saudara mempunyai keuangan yang lebih. Itu adalah sikap saudara ketika menghadapi persoalan yang terjadi dalam kehidupan saudara. Karena apa? Karena sikap adalah pilihan. Dibuatlah Tuhan untuk memilih. Nangkep ya saudara ya. Contoh nih, hari ini saudara telah bersikap. Bersikap apa? Saudara, saya mengutamakan Tuhan terlebih dahulu. Sekalipun besok libur panjang. Ya, kalau mau kan mulai dari Sabtu saya pergi dulu dah. Urusan Tuhan gampang nanti. Misalnya seperti itu. Itu sikap saudara. Jadi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Tadi saya sudah katakan, sikap adalah pandangan atau reaksi seseorang terhadap sesuatu yang mempengaruhi cara seseorang berperilaku. Sikap dapat ditentukan oleh banyak faktor termasuk nilai, kepercayaan, dan pengalaman pribadi. Jadi saudara, untuk bersikap, misalnya lagi pengalaman pribadi itu dalam hal apa? Misalnya begini, saudara berkali-kali terus dihadapkan dengan tantangan hidup. Tapi sekali saudara diperhadapkan dengan tantangan hidup dalam kehidupan saudara, Tuhan selalu menyertai, Tuhan selalu menolong. Akhirnya apa? Pengalaman saudara mengatakan, aku gak akan pernah menyerah. Aku selalu ada di dalam apa? Di dalam pertolongan Tuhan, sekalipun sesulit apapun. Karena apa? Karena saudara punya pengalaman. Seperti saya mengatakan, ujung-ujungnya Tuhan tolong saya. Sekalipun beberapa kali Tuhan mungkin saya diperhadapkan dengan hal-hal yang sulit sekalipun, tidak masuk akal, tapi ujung-ujungnya Tuhan tolong saya. Saya mengatakan itu karena apa? Karena pengalaman saya. Itulah sikap. Akhirnya apa? Ketika ada tantangan dalam kehidupan saya nggak pernah menyerah. Dan saya tetap yakin bahwa Tuhanlah yang menjadi penolong saya. Karena pengalaman itu terjadi. Sehingga menimbulkan sikap dalam tindak langkah saya untuk meyakini bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan. Nah, sikap saudara adalah apa? Seorang atau mungkin seringkali kita digambarkan dengan pilihan moral, spiritual yang mempengaruhi apa? Dalam Alkitab ini kita seringkali diperhadapkan dengan itu. Dengan apa? Dengan digambarkan sebagai pilihan moral dan spiritual yang mempengaruhi hubungan seseorang dengan Tuhan. Karena apa? Ketika diperhadapkan itu, saudara selalu mempunyai pengalaman itu. Tentunya saudara, ketika diperhadapkan dengan persoalan dalam kita menghadapi persoalan itu, tidak jarang orang memberikan satu nasihat agar kita selalu melihat sisi baiknya lah. Tetapi itu enggak serta-merta saudara akan lakukan. Ada kita menasehati begini-begini, sesedih apapun, kita lihat sisi baiknya. Orang memberikan nasihat, tapi belum tentu kita melaksanakannya. Betul. Kenapa? Karena otaknya berbeda. Kecuali kita. Nah, sikap itulah yang menentukan. Orang lain boleh memberikan nasihat, orang lain boleh memberikan pengajaran. Tetapi kita yang menentukan langkah itu. Nah maka saudara, jadi kita mungkin diperhadapkan dengan itu. Meskipun kondisi sulit, nasihat tidak dengan sendirinya mengubah cara berpikir saudara. Tidak dengan sendirinya. Tidak dengan sendirinya saudara, bahwa kita langsung memandang sisi baik dari situasi yang diperhadapkan itu, sekalipun sulit.
Melainkan tergantung sekali lagi dari tindakan kita. Karena sikap adalah pilihan, kita yang menentukan langkahnya. Sikap, kalau saudara baca di situ dikatakan sikap adalah ekspresi perasaan, teladan dalam kita yang kita ungkapkan melalui tingkah laku kita. Ketika kita ingin menjadi satu teladan, saya dulu menghadapi tekanan yang sedemikian rupa. Tapi saya ingin menjadi teladan. Ketika saya menyampaikan firman, sekalipun masalah begitu berat dalam kehidupan saya. Tapi saya harus memberi teladan. Saya menyampaikan firman Tuhan gak boleh kacau. Dengan apa? Dengan kondisi dan keadaan saya. Kenapa? Karena saudara, saya ingin menunjukkan apapun dan seberat apapun kita bisa melalui itu. Nah jadi itu, jadi kembali kita bagaimana kita melangkah. Mungkin saudara saat ini sedang menghadapi begitu banyak tantangan hidup, persoalan hidup. Tapi paling tidak kalau saudara punya satu hal yang terbersit dalam pikiran kita, dalam kehidupan saudara, bahwa saya ingin menjadi teladan buat anak saya. Saya ingin menjadi teladan buat orang-orang yang ada di sekitar saya. Sesulit apapun, saya mempunyai Tuhan yang tidak pernah mempersulit kehidupan saya. Maka saudara akan bertindak tetap tenang, saudara akan tetap menghadap kepada Tuhan. Karena itu sikap adalah pilihan kita. Jadi saudara, sikap ya, sikap di situ, di sini katakan sikap mendahului diri kita yang sesungguhnya. Akarnya tersembunyi. Tersembunyi akarnya. Tetapi saudara, buahnya itu akan tampak. Dari mana? Dari perilaku kita. Kita mau bersikap nih ya, orang mau ngomel apapun. Tapi kalau saudara bersikap, diomelin nih begini, tenanglah, biarin aja lah. Biar dia ngomel, saya tetap tenang. Jaga hati saya, nggak boleh emosi. Ada nggak ditunjukkan pada saat itu? Belum ngomong nih saudara. Tapi buahnya nampak gak? Nampak. Kalau saudara waktu diomelin begini, tenang, jangan marah. Saudara akan tampaknya apa? Nggak kelihatan kan, akarnya di dalam nih kan. Tapi tampak nggak? Tampak buahnya itu. Makasih ya. Tapi kalau misalnya saudara emosi juga ketika diomelin begitu. Matanya begini. Nampak kan? Berarti emosi. Sekilas, mungkin pada saat itu saudara akan melotot begitu. Tapi ketika saudara sadar, langsung berubah buahnya. Makasih ya. Tampak. Itu yang dikatakan sikap ya. Sikap di sini katakan sikap mendahului diri kita sesungguhnya. Akarnya tersembunyi namun buahnya itu akan tampak. Karena apa yang terjadi dalam diri kita pasti langsung mempengaruhi tampilan luar. Tampilan luar itu pasti akan kelihatan. Sikap juga dapat menyebabkan tertutupnya pikiran dan suramnya masa depan. Dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18, coba kita baca di sana. Sudah ada di situ. Apa? Ucapkanlah syukur dalam segala hal. Sebab itulah kehendak Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saya yakin dan percaya ketika Paulus menyampaikan ini, kebenaran firman Tuhan, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Artinya segala perkara itu bukan hal-hal yang baik saja. Tapi saat ini ketika sudah dalam keadaan kondisi yang tidak baik, mengucap syukur. Maka di situ katakan ucapkanlah syukur dalam segala perkara, dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus. Artinya Tuhan akan mengarahkan. Ketika kita mengucapkan syukur, mengarahkan kepada apa? Syukur mengajarkan kita untuk melihat segala sesuatu dari perspektif positifnya. Tuhan ingin membawa, Paulus ingin mengajak kita semua. Dalam kondisi apapun, lihatlah. Pasti ada sisi positifnya. Kita
iman Kristen mengajarkan beriman agar kita mengimani kepada Tuhan itu mempunyai pikiran. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal. Jadi ketika kita dalam kondisi apapun pakai akal positifnya gimana? Karena kita mengasihi Tuhan bukan telan mentah-mentah, saudara. Ada satu sisi yang kita harus bisa telan mentah, tetapi ada satu sisi yang kita bisa harus kunyah. Kan firman Tuhan katakan apa? Kamu bukan lagi seperti anak-anak yang diberi makanan hanya susu. Susu perlu dikunyah. Ada yang kunyah susu. Jadi ada hal-hal makanan yang bisa dikunyah dan ada yang tidak dikunyah. Demikian juga firman Tuhan. Nah, saudara berterima kasih. Jadi melihat sisi positifnya dalam 1 Tesalonika kita ini ayat 5 ini dan pasal 5 ayat 18 ini melihat perspektif positifnya dan berterima kasih kepada Tuhan atas berkat yang kita terima meskipun dalam keadaan sulit. Nah, ketika sikap kita positif, saudara, dapat mendukung pengembangan diri. Sehingga pola pikir kita akan berkembang dan kita pun mulai mengalami kemajuan. Pokoknya apa yang setelah saudara hadapi dalam persoalan kehidupan ini, coba kita lihat ya. Dulu ketika saudara PHK misalnya begitu, tapi saudara punya sisi positifnya. Oh kalau begitu sudah dikasih tahu kan biasanya nggak mungkin kasih tahu ada pengurangan gini. Lalu saudara berpikir kalau terjadi pengurangan kepada saya gimana ya, pengurangan pekerjaan dan sebagainya. Saudara mulai berpikir, saya mulai dari jauh-jauh hari belajar atau ya terserahlah nantilah kalau dikurangin kerjaannya ya sudah terima aja begitu. Tapi kalau saudara sudah mulai berpikir bagaimana langkah ke depan, ya, sikap positifnya, saya berkurang, tapi saya berpikir positifnya gimana nih? Oh, saya harus berkreasi nih. Ngeles kek, belajar, bikin pepes apa kek, bikin apa begitu ya. Mungkin sudah bisa belajar dengan itu. Sisi positifnya. Lalu apa? Saudara bisa mengembangkan diri. Ketika saudara bisa mengembangkan diri, sehingga saudara pola pikir kita akan berkembang. Dan kita mulai mengalami kemajuan. Sekalipun itu nanti terjadilah pemutusan hubungan kerja. Misalnya seperti itu. Nah itu sikap. Maka saudara-saudara yang kekasih. Jadi karena apa yang terjadi dalam diri kita pasti langsung mempengaruhi tampilan luar tadi yang saya katakan. Jadi sikap juga dapat menyebabkan tertutupnya pikiran dan suramnya masa depan seperti tadi dikatakan. Maka mengapa sikap itu demikian? Karena sikap adalah pilihan. Bila demikian, apa sih kekuatan dari sebuah pilihan itu? Klik. Kekuatan pilihan, pilihan adalah salah satu anugerah terbesar yang Tuhan berikan kepada kita sebagai manusia. Dalam hidup saudara, kita terus-menerus diperhadapkan dengan berbagai pilihan. Dan pilihan menentukan arah hidup kita. Baik secara rohani, emosional maupun secara fisik. Itu kita akan diperhadapkan dengan itu. Saudara diperhadapkan dalam kehidupan ini dengan berbagai macam ya, dan itu ada di pilihannya. Enggak beda saudara ketika saudara mau beli baju, model itu pilihan. Diperhadapkan dengan itu. Semakin banyak pilihannya, semakin apa? Bingung. Semakin bingung, semakin pusing. Tapi ketika ada seseorang yang tahu tentang itu, apa yang ada dalam pikiranmu, mengetahui, kamu berpikir begini-begini dan diarahkan itu, maka saudara akan menjadi tenang. Oh iya ya, sesuai dengan kesukaan saya, ini. Saudara ambil pilihan itu. Tidak tahukah Tuhan mengetahui segalanya dalam kehidupanmu?
Tuhan yang bisa memberikan arahan ke depan dalam kehidupanmu. Apa yang akan terjadi di depan dan apa yang akan terjadi semuanya itu. Dan ketika engkau berkata, Tuhan, aku bingung dengan hidupku ini. Apa Tuhan? Aku mau berguna sekalipun aku dalam kondisi yang lemah. Aku mau berguna sekalipun aku dalam kondisi yang sudah rentak. Apa Tuhan? Dan Tuhan akan memberikan arahan itu. Saudara-saudara, jadi kekuatan pilihan terletak pada konsekuensi dalam kita memilih. Apakah memilih untuk mengasihi Tuhan dan mendengarkan suaranya? Atau mungkin tidak. Alkitab banyak berbicara tentang ini. Jadi pilihan yang kita buat menunjukkan sikap hati kita, menentukan konsekuensi yang akan kita hadapi dan menunjukkan iman kita kepada Tuhan. Alkitab banyak berbicara tentang kekuatan pilihan. Dan bagaimana keputusan yang kita ambil memiliki dampak yang besar. Ketika saudara membaca firman Tuhan, ketika saudara diperhadapkan dengan pilihan, saudara baca kebenaran firman Tuhan. Kemarin istri saya tanya, bisa nggak kira-kira ada jadwal baca Alkitab itu dalam setiap hari. Jadi saudara, kalau kita di pendeta-pendeta ada jadwal itu. Jadi tanggal sekian baca berapa pasal begitu ya. Nanti kalau yang belum baca itu masih merah. Diketahui. Kalau yang sudah baca dia mulai hijau. Misalnya saudara dari tanggal sekian. Ternyata Pak Andi nih pagi-pagi dia sudah baca tuh hijau. Pak Cuncun masih sekarang tanggal berapa? Tanggal 15. Masih tanggal 1 masih merah. Berarti dia dari tanggal 1 tuh gak baca-baca tuh. Bisa gak kata istri saya dibuatkan untuk jemaat JRB. Saya bilang kita mesti lapor dulu di sana. Kita mesti susun dulu itu jemaat. Supaya apa? Supaya tujuannya kalau begitu kita mengontrol jemaat ya. Kadang-kadang tergantung ya sisi baik dan sisi positifnya. Hitam dan putih. Kalau dalam Cina itu ada yin dan yang. Hitam dan putihnya itu. Ada logo begitu ya. Di yin dan yang. Jadi yang baik dan yang jahat. Nah sisi positif dan sisi negatifnya. Kalau sisi positif bukan berarti mau dikontrol. Tujuannya supaya jemaat itu bertumbuh. Ya. Tapi sisi positif. Aduh baca Alkitab aja dikontrol. Emang jemaat JRB nih orang yang mau tahu aja begitu ya. Sebutnya apa tuh anak-anak muda, orang yang mau tahu aja urusan orang. Kepo. Setahu saya kalau kepo itu enak digoreng. Kepok. Oke. Ulangan 30 ayat 19 sampai 20. Kalau kita baca kembali di dalam Alkitab tadi saudara, yang pemula, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kutawarkan kehidupan atau kematian, berkat atau kutuk, pilihlah kehidupan supaya kamu hidup. Baik engkau maupun keturunanmu dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah perjanjian Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak, Yakub, untuk apa? Memberikannya kepada mereka. Jadi ayat ini saudara, Tuhan memberi apa? Manusia pilihan antara kehidupan dan kematian. Tadi saya sudah katakan, berkat dan kutuk. Kekuatan pilihan terletak pada konsekuensi dalam memilih. Bagaimana kita memilih? Ya, konsekuensi itu. Apakah kita memilih untuk mengasihi Tuhan dan mendengarkan suaranya dan membawa hidup atau berkat? Atau sebaliknya, pilihan sebaliknya yang membawa kematian dan kutuk. Setiap keputusan saudara, ya, setiap keputusan yang kita ambil memiliki dampak yang tidak hanya mempengaruhi kita, tetapi juga mempengaruhi keturunan kita loh.
Saya masa bodoh, urusan apa? Pokoknya egoisnya, marah. Udah, akhirnya apa? Lihat, dengan emosi saudara, saudara marah di depan anak dan sebagainya. Anak saudara akan memperhatikan saudara. Tanpa sadar karena emosi itu. Ya, lihat, waduh. Dan itu keputusan yang kita ambil memiliki dampak yang tidak hanya mempengaruhi kita, tapi juga keturunan kita. Saat saudara dalam keadaan, saudara biarin lah gimana terserah dan nanti dah. Kan efeknya itu. Pernah punya pengalaman bapak-bapak ibu-ibu? Boleh bercerita nanti. Apa pengalamannya? Ketika pengalaman yang negatif saudara putuskan, akhirnya nyesel. Lalu apa? Belakangan, oh iya, maaf kata, semua dibatasin. Karena apa? Saudara, hukuman itu, saudara, hukuman yang terjadi dalam kehidupan kita. Contoh misalnya begini, kita salah menggunakan keuangan. Seorang suami atau seorang istri kita salah menggunakan keuangan. Misalnya waktu uang banyak kita poya-poya dan lain sebagainya. Punya uang banyak, kita ngeluyur, istri nggak tahu, atau punya uang banyak dipercayakan sama apa? Sama suami untuk pegang uang sebagai bendahara di itu. Salah gunakan, dalam tanda kutip disalahgunakan, menghambur-hamburkan dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Saudara kena hukum. Hukumannya tuh saudara mungkin saat itu nggak dipegang, nggak dikasih keuangan, nggak dipegang uang lagi. Tapi hukuman itu panjang saudara. Apalagi kalau seandainya, maaf, bisa nyampe korupsi di perusahaan dan lain sebagainya. Ya, itu hukumannya bukan hanya di tempat pekerjaan dikeluarkan, tetapi hukumannya orang lain. Kamu pakai dia ya? Inget lu, itu dulu lu dia tuh itu lu korupsi lu begini. Itu termasuk hukuman. Orang nggak mudah lagi percaya. Nah, saudara, jadi itu yang dimaksud dengan keputusan yang membawa dampak. Nah, dalam kita menjalani hidup bukan hanya satu yang diperhadapkan, tetapi berbagai macam diperhadapkan pada kita. Dan kitalah yang menentukan pilihan. Setuju? Kita yang menentukan pilihan. Ibrani pasal 11 ayat 24-25. Ibrani 11 ayat 24-25, ini contoh Musa. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak memilih disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Nah, ini Musa diperhadapkan dengan itu. Musa ya membuat pilihan yang begitu sulit. Meninggalkan kemewahan istana Firaun atau dia hidup bersama dengan apa? Dengan bangsa Israel. Sebagai apa? Sebagai budak. Dia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dunia atau dosa. Jadi saudara memilih untuk menderita bersama dengan umat Allah. Itu pilihan daripada Musa. Nah, pilihan bukan hanya tentang keberanian, tetapi juga apa? Membentuk karakter, membentuk iman, membentuk keyakinan pada janji Allah. Ketika kita diperhadapkan dengan pilihan, lalu kita mungkin dalam hati kita nih, wah ada banyak. Tahu firman Tuhannya begini. Bagaimana beriman kepada Tuhan itu? Pernah saudara diperhadapkan dengan begitu? Ya, saya harus melangkah nih. Apa sih kata firman Tuhan? Ternyata firman Tuhan menyampaikan begini, mengingatkan kita dalam hati kita. Lalu kita punya sikap pilihan itu. Beriman atau dengan beriman dan yakin atau tidak terhadap janji Allah. Ketika itu saudara, kita untuk dipilih diperhadapkan dengan itu, kita yang memilih. Nangkep ya maksud saya? Tuhan gak pernah memberikan
kepada kita setiap tantangan cobaan itu seperti robot. Tak begini, begini, begini. Semua itu ada pada kita. Ketika kita salah memilih, seringkali kita komplain. Padahal Tuhan sudah ingatkan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Lalu saudara menyalahkan Tuhan. Oh, naiflah hidup saudara. Tuhan sebetulnya tidak pernah salah. Dan dia tidak pernah gagal. Yang menyebabkan itu gagal dan salah adalah kita yang salah memilih. Enggak beda nanti kita tanggal 8 November nanti ya. Kita akan diperhadapkan dengan pilihan itu. Bupati dengan apa? Gubernur. Kita sudah memilih presiden. Nah sekarang presiden yang dulu dianggap baik, sekarang digoncang-ganjing dan lain sebagainya. Dan seterusnya dan seterusnya. Karena kita yang memilih. Dulu pikirnya katanya anak-anaknya sekarang lagi hoak atau kebenaran. Enggak tahu juga. Beli roti 400.000 satu. Iya. Kalau saudara 400.000 roti buat berapa banyak itu. Apalagi kalau dibeliin kerupuk. Sedikit. Tuh ditelepon tuh sama presiden tuh. Jangan ngomong begitu katanya. Pilihan yang berdasarkan iman, saudara, memiliki kekuatan untuk membentuk sejarah dalam kehidupan saudara. Ketika saudara melangkah, saya pernah berkata, ya, dulu ketika bertanya, Om, saya bekerja nih seperti orang apa ya? Bekerja dulu di sabung ayam. Sama aja saya judi begitu. Lalu saya bilang, berani gak ambil langkah? Berhenti itu. Tentu ketika berani mengambil langkah, maka akan menjadi sejarah yang baru. Lalu dia berani mengambil langkah. Sejarah baru membawa kehidupan baru dalam kehidupannya. Dan itu menjadi cerita. Saya mengambil langkah dengan iman. Saya gak mau di jalur yang tidak benar. Itu sejarah. Jadi saudara keberanian itu, sekali lagi saya katakan, pilihan berdasarkan iman memiliki kekuatan untuk membentuk sejarah dalam hidup kita. Seperti halnya Musa ketika dia mengambil pilihan memilih untuk memimpin bangsa Israel yang keluar dari perbudakan. Dan itu sejarah terukir. Kekuatan pilihan terletak pada dampaknya yang bertahan lama-kelamaan menjadi satu hal yang nyata dalam kehidupan kita. Pilihan menentukan arah, membentuk karakter kita, mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan. Ketika kita mengambil mengikuti kehendak Tuhan, maka kita akan semakin intim diarahkan dengan Tuhan. Oh iya Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan ini membentuk karakter kita. Enggak mudah memang, tetapi saudara, Tuhan selalu senantiasa memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Nah oleh karena itu mari kita selalu berdoa, memohon hikmat kepada Tuhan. Meminta bimbingan Tuhan dalam setiap keputusan yang kita ambil. Agar apa? Agar pilihan kita selalu memuliakan Tuhan, membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Maka kalau begitu sebetulnya kita bisa mengendalikan pilihan kita. Klik. Sikap dalam respon adalah respon. Jadi sikap kita merupakan respon atau cara pandang kita terhadap situasi atau orang lain. Nah dalam hidup saudara, kita tidak selalu bisa mengendalikan apa yang terjadi pada kita. Terjadi nih begini, kita tidak bisa mengendalikan. Tetapi kita bisa mengendalikan sikap kita. Contoh, ada orang nih tiba-tiba nyeruduk mobil saudara. Ya. Apakah saudara terjadi suatu hal yang emosi atau tidak?
Situasi itu nggak bisa dihindari. Ya, kita sudah hati-hati, Tetapi kan ada orang lain yang nggak hati-hati di jalan, betul? Nah, tetapi kita bisa hati-hati menjaga diri kita. Tapi sekitar itu nggak bisa loh. Sekitar itu nggak bisa. Dan kita bisa mengendalikan sikap kita terhadap peristiwa tersebut ketika terjadi. Makanya ingat yang itu P tambah R sama dengan H. Peristiwa ditambah reaksi sama dengan hasil. Peristiwanya yang nggak baik, tapi reaksinya yang baik, hasilnya akan baik. Peristiwanya baik ditambah hasil yang tidak baik, reaksinya tidak baik, maka hasilnya tidak baik. Pastikan reaksi kita selalu baik. Apapun peristiwanya, pasti hasilnya akan baik. Nah, contoh, saudara, ini yang pegang piala adalah Lance Armstrong, pembalap sepeda. Banyak orang bila menghadapi kondisi seperti Lance Armstrong ini saudara mengendalikan sikap. Saya membaca kisahnya dari satu buku berbicara tentang sikap dari Lance Armstrong, pemenang kejuaraan balap sepeda profesional tingkat dunia dan Amerika. Pada waktu itu Lance Armstrong itu berusia 25 tahun yang sedang naik. Ini umurnya kira-kira berapa nih? Lebih dari U25. Tapi waktu umur 25 dia divonis ya, lagi sedang naik daun di gelanggang internasional. Dia di usia pada waktu itu tahun 1996, dia usia 25, dia mengetahui ada jenis kanker yang sangat mematikan. Menyebar dan terjadi dalam seluruh hidupnya, hingga perut, paru-paru dan otaknya itu menjalar sel kanker itu. Nah, para dokter mengatakan bahwa dia hanya mempunyai peluang 50% untuk tetap hidup. Karir hidupnya berhenti selama lebih dari 1 tahun ketika dia menjalani kemoterapi intensif. Jadi orang yang tidak berdaya itu untuk mengendalikan sikapnya, mungkin saudara ketika orang dalam kondisi seperti itu, dia akan jatuh dan depresi dengan keputusan, ya sudahlah pasrah, apalagi kanker. Ya, tidak, tapi Lance Armstrong ini tidak demikian dengan keadaannya, di mana ia mengejutkan para dokter dan tidak membiarkan kondisinya parah, menaklukkan dirinya. Dia justru kembali ke sepedanya dan terus berlatih selama masa pengobatannya. Walaupun itu dilarang oleh dokter. Kadangkala dia bersepeda hingga 50 mil sehari. Dia lakukan itu. Nah, jadi banyak orang bila menghadapi kondisi seperti Lance Armstrong ini mungkin menyerah. Tapi dia nggak mau menyerah. Dia membawa sikap hidupnya. Tidak, aku harus bisa keluar dari jalur ini. Aku harus bisa keluar dari tekanan ini. Aku harus bisa keluar dari penyakitku ini. Dan apa yang terjadi? Dia lepas dari itu. Dan anehnya dokter juga tidak menemukan kenapa dia bisa lewat dan bahkan dinyatakan sembuh total dari sakit kankernya. Itulah sikap. Sikap hidup kita. Apalagi Tuhan saudara yang dahsyat, yang luar biasa itu. Kondisi apapun saudara, jangan biarkan saudara menyerah. Cari Tuhan. Kejar Tuhan dalam kehidupan saudara. Jadi ketika saudara kita diperhadapkan dengan itu, Alkitab memberikan contoh banyak bagaimana kita bisa mengendalikan sikap di tengah pengkhianatan dan ketidakadilan terjadi dalam kehidupan kita. Alkitab memberikan contoh tentang siapa? Yusuf. Kalau saudara baca tentang kisah Yusuf dalam Kejadian 37 dan seterusnya, saudara mungkin kejadian itu, peristiwa itu dalam Kejadian 37 ayat 39 sampai 50 bercerita tentang apa? Tentang Yusuf mengalami ketidakadilan ketika ia dijual oleh saudara-saudaranya dalam perbudakan. Dia difitnah oleh istri Potifar. Ya. Terus dipenjara tanpa kesalahan. Yusuf bisa saja menjadi pahit, marah dan putus asa terhadap saudara-saudaranya. Namun saudara, apa yang terjadi?
dia memilih untuk tetap beriman dan mempercayai Tuhan. Bahwa Tuhan yang berdaulat atas hidupnya. Yusuf tetap setia dan jujur dalam mengelola rumah daripada Potifar. Dia tetap setia, jujur. Cuman dia bilang apa? Semua harta apa? Harta Potifar diserahkan sama dia. Cuman satu yang tidak diserahkan, istrinya. Sekalipun istrinya menggoda, dia tidak mau. Dia tinggal lari. Dan apa yang terjadi saudara? Sebetulnya itu proses. Proses apa? Untuk mengangkat kita. Kalau saudara pelajari tentang kehidupan Yusuf. Dari dijual menjadi budak. Terus apa? Jadi budak, bekerja di tempatnya Potifar. Di tempat Potifar dipercayakan dia, enak gak? Enak. Diproses lagi. Di penjara. Di penjara, waduh dari sudah enak jadi apa? Jadi asisten rumah tangga. Akhirnya apa? Diproses. Dia jadi penjara. Di penjara itu proses untuk mengangkat apa? Mengangkat karirnya yang lebih tinggi. Jadi proses itu tergantung pendekatan diri dan tetap beriman kepada Tuhan atau tidak. Sikap kita itu. Ya, jadi sikap kita menentukan hasilnya. Demikian juga saudara, klik ya. Dalam situasi sulit atau ketika kita diperlakukan tidak adil, kita bisa memilih untuk tetap percaya kepada Tuhan, tidak membalas dendam, dan memilih sikap pengampunan serta percaya kepada Tuhan memiliki apa? Rencana yang lebih besar. Jadi kembali kepada kita. Kita sebagai anak Tuhan harus memiliki kendali atas sikap kita. Terlepas dari situasi yang kita hadapi. Mari kita meneladani para kehidupan anak-anak Tuhan yang sudah ada dalam kebenaran firman Tuhan. Minta Tuhan untuk memberikan kita hikmat, kekuatan untuk mengendalikan sikap kita setiap hari. Memilih untuk tetap untuk tetap setia, mengampuni, bersabar, mempercayai hidup kepada Tuhan. Kita bisa mengendalikan sikap kita agar tetap berkenan di hadapan Tuhan. Klik. Karena sikap yang kita ambil adalah menentukan kebahagiaan. Kebahagiaan adalah milik kita yang perlu kita ciptakan melalui pilihan kita. Saudara mau bahagia? Bukan orang lain yang memilih, tapi kita yang memilih. Maka sikap tetap positif dapat membantu kita merasa lebih bahagia dan lebih mampu mengatasi masalah. Contoh ya. Apapun, misalnya banyak kerjaan atau apa aja yang saudara dikerjakan, entah di kantor, banyak pekerjaan. Bentar-bentar saudara. Ya, asal saudara tidak no father, saudara oke-oke aja. No father itu apa? Enggak apa-apa. Kan no kan tidak. Father kan papa, jadi enggak apa-apa, saudara enggak apa-apa. Lakukan saja. Jadi kalau saudara berpikir enggak apa-apalah, pekerjaan banyak, sebentar-sebentar little to me, yang sering kali kan orang little to me, salary no up. Maksudnya gaji itu enggak pernah naik-naik begitu, little to me. Enggak jadi masalah. Sikap kita tetap positif, membantu kita merasa lebih bahagia. Nah ketika saudara melakukan itu, jadi bahagianya apa? Bos ngelihat, wah ini orang bisa dipercaya. Akhirnya apa? Saudara naik jabatan. Karena apa? Saudara enggak berpikir tentang itu.
Karena saudara melakukan terus, lakukan terus. Anak muda, jangan ngeluh. Ya, jangan ngeluh. Kerjaan bentar saya, semua. Jadi kalau orang mau jadi bos tuh selalu apa? Selalu tahu persoalan dari anak buahnya. Jadi kalau cuma hanya satu sisi, bagaimana saudara bisa jadi manajer? Cuma hanya tahu kerjaannya di satu sisi. Nggak bisa jadi manajer, nggak bisa jadi bos. Kalau jadi bos kan bisa apa? Lihat, oh ini persoalan keuangan tahu, persoalan masalah produksi tahu, persoalan produksi tahu, dikasih tahu semuanya tuh. Itu namanya bos. Bos bukan hanya duduk diem aja begitu, angkat kaki. Itu namanya bosi. Yang mau apa, cuman hanya jadi bos begitu, ya. Maka saudara, sikap seperti rasa syukur, optimis, tahan uji dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan emosional kita. Sehingga dapat mempengaruhi hidup kita yang mendatangkan kebahagiaan secara seluruh. Itu sikap. Jadi dengan memilih sikap yang sehat, konstruktif. Konstruktif tuh saudara benar-benar secara strukturnya mungkin ya, secara dengan baik, pahami dengan baik dan benar. Kita berpotensi menciptakan pengalaman hidup yang lebih memuaskan kalau saudara bersikap itu. Jadi kita sebagai umat Kristen meyakini bahwa Tuhan adalah sumber utama kebahagiaan dan berkat. Yakin? Benar? Tapi prakteknya berat. Yakin gak? Yakin. Benar gak? Benar. Tapi saudara, mari kita mulai melangkah. Karena kebahagiaan yang diberikan Tuhan bukan hanya tentang keadaan emosi atau materi. Tapi lebih kepada kedamaian batin dan kepuasan yang mendalam. Yang berasal dari hubungan yang benar dengan Tuhan. Ya, sekali lagi, mari kita baca bersama-sama. 2, 3, kebahagiaan yang diberikan Tuhan bukan hanya tentang keadaan emosional tetapi lebih kepada kedamaian batin dan kepuasan yang mendalam yang berasal dari hubungan yang benar dengan Tuhan. Itu. Mazmur pasal 16 ayat 11. Saya bacakan. Engkau memberitahukan jalan hidup kepadaku. Di hadapanmu ada sukacita yang melimpah. Di tanganmu ada kebahagiaan selama-lamanya. Siapa yang memberikan itu? Dikatakan, engkau memberitahukan jalan hidup kepadaku. Mazmur Daud mengatakan itu. Tuhan memberitahukan jalan hidup kepadaku. Di dalamnya ketika Tuhan memberikan itu, ada kehidupan yang melimpah, sukacita yang melimpah, dan kebahagiaan selamanya. Jadi ini menunjukkan bahwa kebahagiaan sejati ditemukan dalam kedekatan kita dengan Tuhan. Kebahagiaan adalah sesuatu kondisi batin yang mencerminkan kepuasan, rasa syukur dan kesejahteraan. Nah, pandangan ini saudara, kebahagiaan bukan hanya hasil dari kondisi eksternal. Ya, eksternal di luar kita itu. Tetapi merupakan sesuatu yang dapat diciptakan melalui sikap pribadi kita. Kebahagiaan itu kan cuma hanya kondisi luar yang kita terima sebetulnya dari mana? Dari dalam. Punya uang yang banyak tapi di dalam hatinya itu penuh dengan apa? Permasalahan, dia belum tentu bahagia loh. Misalnya nih, besok ada yang jalan-jalan, di jalan-jalan itu gara-gara pilihan makanan, ya, yang satu mau makan ayam goreng, yang satu mau makan pecel lele. Itu berantem tuh misalnya begitu ya. Wah, selama jalan-jalan tuh, jalan-jalan loh. Tapi kan nggak bahagia, karena apa?
Kan eksternalnya tuh bahagia kan, tapi di dalamnya itu gak bahagia. Kenapa? Ya itu ada masalah hatinya itu tadi. Pagi-pagi namanya jalan-jalan. Saudara jangan harap jalan-jalan tuh enak. Pulang pasti pijit. Karena namanya jalan. Ya. Misalnya jalan-jalan kemana? Ke Cina. Kalau lututnya sudah payah, sakit, mendingan gak usah deh. Besok ntar bisa saudara jalan-jalan. Jalan-jalan loh. Hah? Ya kan bukan naik mobil loh. Naik mobil cuman hanya apa? Dari hotel ke tempat wisatanya. Dari tempat wisatanya dinaikin apa? Onta. Jalan. Saya pernah ke Beijing jalan-jalan. Aduh ampun mah. Saya waktu itu kondisi badan masih cukup gemuk ya. Pulang saya itu asam urat bengkak ini. Karena jalan terus, aduh sampai mau berhenti malu, akhirnya apa? Jalan pelan-pelan begitu, ayo, iya, akhirnya pulang sakit. Nah, kondisi hati, oke? Jadi pada keadaan seperti ini biasanya kita akan mudah panik saudara. Kebahagiaan merupakan hal penting, tapi itu milik kita. Maka sikap kita yang benar menghadapi situasi sulit apapun. Harus sikap kita. Sesungguhnya bila kondisi internal hidup kita memiliki kedekatan dengan Tuhan, keadaan tidak akan membuat panik. Sekalipun situasi yang sulit, melainkan akan tetap tenang dan bahagia. Yakobus pasal yang 1 ayat ke-2 dan 4, di situ katakan begini saudara. Saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan satu apapun. Jadi apapun yang diperhadapkan dalam kehidupan kita, kita memiliki kendali. Caranya bagaimana? Caranya merespon situasi dan perasaan itu tetap pada kita. Apakah kita memilih untuk tetap berpikir positif dan bersyukur? Bila sikap kita demikian, maka saudara, hidup kita dapat membawa keadaan yang sulit. Sekalipun sulit, tetap kita akan bahagia. Kan firman Tuhan katakan apa? Dengan hati yang berbahagia, sekalipun makan nasi kering, kita akan bahagia. Perasaan bahagia itu, saudara, muncul dari dalam. Dan itu semua dapat terjadi saat kita memiliki kedekatan dengan Tuhan. Karena dialah yang mampu menjaga dan mengubah hati dan perasaan. Dia yang mampu. Contoh Ayub. Dalam waktu yang begitu cepat. 1 hari kalau tidak salah. Apa? Anaknya mati. Terus harta kekayaannya ludes. Sudah ludes dikena penyakit lagi. Terus apa lagi? Sudah kena penyakit, ditinggal istrinya lagi. Istri yang puthau, tidak merawat suami dengan baik, sudah sakit, sudah sakit-sakitan. Dia malah masih pakai lipstick. Sudah malah udah masih mending pakai lipstick, pakai bedak pupur begitu ya. Bedak dewa barangkali. Dia pakai bedak begini. Dia ngomong di depan Ayub. Kamu masih percaya kepada Tuhan sudah begini. Kutuk Tuhanmu, mati engkau. Waduh, sengsara bener tuh Ayub. Siapa yang sudah bisa lebih dari Ayub sengsaranya? Ada? Kalau nggak ada kenapa sering mengeluh? Tak bisakah sedikit saja
untuk tetap percaya pada Tuhan. Saudara, ini perasaan bahagia itu muncul dari dalam. Dan apa yang terjadi? Ayub tidak menyangkal Tuhan. Paulus juga mengatakan, kalau saudara baca di dalam Filipi pasal 4 ayat 11 sampai 13 itu cerita tentang Paulus. Bagaimana Paulus seringkali diperhadapkan dengan berbagai macam masalah. Filipi pasalnya yang ke-4 ayat 11 sampai 13. Saya bacakan. Aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kegelisahan. Ya, kelimpahan, sorry. Jadi Paulus itu begitu rupa. Paulus menunjukkan bahwa kebahagiaan dan kepuasan tidak tergantung pada keadaan eksternal. Tapi pada keadaan di dalam. Punya uang, tidak punya uang. Ya, saya pernah ceritakan kepada saudara dulu. Waktu saya masih bisnis. Punya uang 50 juta di tabungan saya. Itu gelisah saya. 50 juta loh. Sekarang ada 50 kemarin saya ngecek. Ya 500.000, 50.000 ya oke-oke aja lah. Nggak jadi masalah. Tapi bukan eksternalnya yang menentukan bahagia atau tidak. Tapi dalam. Setuju? Nah, caranya nggak gampang memang. Kita belajar untuk itu. Jadi untuk memahami apa yang dilakukan oleh para anak-anak Tuhan itu. Mengenai sikap yang merupakan pilihan. Hendaknya coba kita belajar merefleksi diri. Bagaimana kita mengintrospeksi diri kita. Sikap kita. Apakah sikap kita dapat membantu dan mengubah keadaan dalam jangka pendek atau jangka panjang. Dalam menjalani hidup kita juga hendaknya mempertimbangkan konsekuensi dari sikap itu. Apa yang kita pilih terhadap diri sendiri atau mungkin juga terhadap orang lain. Bagaimana kita bersikap. Jika sikap tersebut berpengaruh negatif, mungkin perlu kita pertimbangkan agar kita merubahnya. Setelah mempertimbangkan tentu ada konsekuensinya. Pilihlah sikap yang sejalan dengan firman Tuhan. Ketika hal itu tidak berkenan dengan Tuhan, sekalipun tidak mengenakan dalam tubuh kita, lakukanlah itu. Karena itu akan berdampak. Pilihlah sikap yang sejalan sekali lagi. Karena kita akan mendatangkan kebahagiaan yang kita perlu ciptakan dalam hidup kita ini. Biarlah kesusahan itu secara eksternal tidak akan merubah sebetulnya kehidupan kita di dalam internal kita, di dalam hati kita, dalam batin kita. Jadi saudara, setiap pilihan mengenai sikap adalah kesempatan untuk belajar. Jangan takut mencoba. Ambil waktu untuk berpikir dan memahami yang kita pilih. Karena apa? Karena itu dapat membantu membuat keputusan yang lebih baik, lebih tepat, lebih seimbang dalam kehidupan kita. Maka dari itu sikap adalah pilihan. Saya tidak panjangkan firman Tuhan, mari kita bangkit berdiri.